Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini selain puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, senang sekali di hari ini Jumat kami menemani Anda dalam program kajian rutin yang diasuh oleh guru kita Ustaz Abu Abdillah Syurul Fatwa hafizahullahu taala. Di pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang al-adabul mufrad, yakni tentang segala perihal berbuat baik adalah sedekah. Oleh karena itu kami persilahkan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada untuk bisa menyimak penjelasan yang nanti insya Allah disampaikan oleh Ustadz. Dan seperti biasa kami juga nanti memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Anda bisa bertanya melalui layanan telepon nanti di nomor 081318294352, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 081314455557. Insyaallah nanti setelah Ustadz selesai memberikan penjelasan, kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya. Alhamdulillah Ustadz telah berada bersama saya, dan insya Allah sebelum Ustaz memulai pembahasan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar Ustaz pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan berbagai macam nikmat yang tidak ada lain kecuali hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang harus kita syukuri ya, walaupun bagaimanapun keadaan yang kita terima. Terlebih lagi baru saja pemerintah mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji jamaah pada tahun ini. Semoga Allah mengganti yang lebih baik. Ini ujian kesabaran bagi para jamaah haji, karena ibadah haji itu memang ibadah yang membutuhkan kesabaran yang lebih saat pelaksanaannya atau sebelum pelaksanaannya ya. Semoga di tahun-tahun berikutnya Allah mengangkat pandemi ini dan kita bisa kembali normal, bisa menunaikan ibadah haji sebagaimana harapan dan cita-cita kita semuanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk dalam bab bahwa setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Hadis nomor 233. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, Haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Malik al-Ashja'i an Rib'i an Hudzaifah qala qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah.
dari Abu Malik Al-Asja'i, dari Rib'i, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, dia berkata, Nabi kalian SAW telah bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan lain-lain, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadis ini dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman. Ya, sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman. Beliau seorang sahabat yang diberi gelar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemegang rahasia Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mengabarkan nama-nama orang munafik, dan sahabat Umar bin Khattab sampai bertanya kepada Hudzaifah, apakah hal samani Rasulullah SAW, apakah namaku disebutkan oleh Nabi termasuk golongan orang-orang munafik. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, Nabi kalian bersabda, setiap perbuatan baik, ma'ruf, adalah sedekah. Kalimat ma'ruf, perbuatan yang baik, adalah kalimat yang umum, luas, tidak terbatas 1-2 perbuatan. Karena di sini Nabi mengatakan kullu. Kullu dalam bahasa Arab adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman. Setiap perbuatan baik sedekah. Dalam hadis-hadis yang lain, kalimat kullu memang digunakan untuk lafaz min alfadil umum. Min alfad masuk lafaz yang menunjukkan keumuman. Kullu bid'atin, setiap kebid'ahan. Ya. Maka kalimat ma'ruf karena menunjukkan keumuman, perbuatan ini tidak terbatas 1, 2, 3. Umum, semua perbuatan baik yang dikategorikan perbuatan baik secara syariat, maka dia termasuk sedekah. Patokan perbuatan itu baik atau buruk, timbangannya adalah agama, bukan perasaan. Terkadang kita dalam beragama ini bermain dengan perasaan dan hawa nafsu. Kita menganggap ini baik, padahal tidak ada tuntunannya, tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka patokan baik buruk itu bukan dengan perasaan setiap orang, bukan dengan pikiran setiap orang, pendapat masing-masing orang, tidak. Tapi patokan perbuatan itu baik atau buruk adalah yang baik dalam pandangan Islam, maka dia perbuatan baik, ma'ruf. Yang buruk secara kacamata Islam, maka dia termasuk perbuatan buruk, bukan perbuatan yang baik. Karena itu kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, kita dalam beragama tidak dengan mengandalkan perasaan kita anggap ini baik, ya, tapi melihat apakah ini dinilai baik secara agama ataukah tidak. Karena itu ucapan yang terkenal yang kita dengar dari Imam Syafi'i, bahwa setiap perbuatan baru dalam agama, ya, adalah kesesatan. Ya, wa in istahsanahan nas, sekalipun manusia menganggapnya baik. Jadi kata Imam Syafi'i, semua perbuatan perkara baru dalam agama adalah sebuah kesesatan, sekalipun dipandang baik oleh manusia. Jadi yang menjadi patokan adalah agama, bukan pandangan baik manusia. Karena manusia terkadang menilai satu perbuatan itu baik, tapi secara kacamata agama tidak baik. Jadi yang jadi patokan adalah apa? Kacamata agama untuk menilai perbuatan itu baik ataukah buruk. Agama menilai kesyirikan sebagai perbuatan yang buruk. 100% namanya kesyirikan itu tidak ada baiknya. Betul? Ya, jadi syirik itu nggak ada sisi baiknya sedikit pun, tidak ada, dia buruk. Maka kita katakan kesyirikan keburukan. Dalam agama kita tauhid dipandang sebagai 100% kebaikan, karena dari tauhid semuanya baik, tidak ada nilai buruknya dari tauhid. Maka kita katakan tauhid kebaikan. Karena itu orang yang mendakwahkan tauhid berarti dia mendakwahkan kebaikan. Jangan dicap macam-macam. Dicap sebagai pemecah belah umat, dicap sebagai orang yang tidak suka persatuan, ya, karena dakwah tauhid itu 100% baik. 100% baik. Tidak boleh kita mengatakan yang mendakwahkan tauhid dia memecah belah persatuan, memecah belah umat, tidak.
Karena 100% baik. Jadi pandangan orang terhadap perkara itu baik atau buruk, patokannya agama, bukan pendapat masing-masing, bukan hawa nafsu. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan setiap perbuatan baik sodakotun adalah sedekah. Dengan demikian sedekah itu tidak terbatas dengan uang, tidak terbatas dengan materi, tapi sedekah itu adalah kalimat yang umum luas. Berkata-kata baik termasuk sedekah. Kita ngasih senyum kepada saudara kita termasuk sedekah. Setiap tasbih subhanallah yang kita ucapkan sedekah. Takbir yang kita ucapkan Allahu Akbar itu sedekah. Memerintahkan yang baik kata Nabi adalah sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sedekah kata Rasul. Kamu nyuruh yang baik sama orang itu sudah sedekah. Ya, kita tidak bisa sedekah dengan uang, tidak bisa dengan harta. Berkata-kata baik sama orang, menganjurkan orang baik, maka termasuk sedekah. Ya, misalnya kita menyuruh orang buanglah sampah pada tempatnya. Kita lihat ada orang buang sampah sembarangan, kemudian kita bilang kalau buang sampah itu pada tempatnya. Itu sudah sedekah. Wa nahyin an munkarin sedekah. Nabi juga mengatakan melarang dari perbuatan mungkar itu pun sedekah. Ya, kita melarang anak kita dari berbuat sesuatu yang mungkar secara kacamata agama, sedekah. Bahkan kaum muslimin yang melakukan Allah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kalian mendatangi istri kalian adalah sedekah. Allahu Akbar. Ya, pahala. Kita mendatangi istri kita saja dapat pahala. Ya. Para sahabat sampai terheran-heran, wahai Rasul, mengapa seorang muslim dia mendatangi syahwatnya kok malah dapat pahala? Rasulullah memberikan jawaban yang kebalikannya. Bagaimana pendapat kalian kalau seorang mendatangi syahwatnya dalam hal yang haram? Dia dapat dosa nggak? Dapat dosa. Begitupun ketika seorang mendatangi syahwatnya dalam perkara yang halal, maka dia akan dapat pahala sedekah. Karena itu kaum muslimin, ya, jadilah pintu pembuka kebaikan, karena pintu kebaikan ini sangat luas. Dan di zaman kita sekarang, alhamdulillah, ya, maraknya donasi-donasi sosial ini kita manfaatkan sebagai medan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekarang kita banyak ditimpa dengan musibah, dalam negeri atau di luar negeri. Dalam negeri kita sendiri musibah silih berganti datang. Maka jadikan kita orang yang berlomba-lomba di medan kebaikan. Ya, ada musibah apa kita bantu semampu kita masing-masing. Sampai sekalipun yang tidak memiliki materi, kita bantu dengan doa, kita bantu dengan dukungan, kita bantu dengan hal-hal lain yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu termasuk sedekah. Di luar negeri, saudara-saudara kita tertindas, diserang, kita bantu semampu kita. Namun perlu diperhatikan, ya, bagi para panitia penggalang donasi, hendaklah amanah dalam menyalurkan uang umat. Karena ini amanah yang sangat berat. Kalau kita saja mengatur keuangan keluarga sangat ketat, bahkan istri kadang kita omelin kok belum habis bulannya, uang bulanan sudah habis, gitu kan? Karena misalkan pemakaiannya tidak sesuai, ya, itu uang sendiri, pribadi kita ketat dalam mengatur keuangan rumah tangga. Bagaimana lagi kalau ini mengatur uang orang banyak, tentu akan lebih ketat lagi. Nah, maka bagi para pengumpul donasi, salurkan donasi kaum muslimin itu kepada yang berhak, dibuat laporannya, disampaikan informasinya kepada para muhsinin dengan jelas bahwa ini sudah disalurkan dan sebagainya. Ya, kita harus amanah dalam mengemban amanah umat ini. Ya, jangan sampai niat kita berbuat baik malah menjadi petaka. Kita ingin membantu orang lain, niat baik betul, karena setiap perbuatan baik sedekah. Akan tetapi ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan Islam, bukan menjadi sedekah, malah berbuah dosa. Selanjutnya hadis 234. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah beliau berkata, babun al-khuruju ilal mabqalati wa hamlu syai'i ala atikihi ila ahlihi bizabil.
Imam Bukhari mengatakan bab keluar ke ladang kubis. Kubis itu apa? Kol. Ya, keluar ke ladang kubis, ya. Ladang kol, kalau kubis itu kol ya. Dan membawa sesuatu di atas pundak untuk dibawakan kepada keluarga dengan menggunakan keranjang. Hadatsana Ishaq bin Makhladin an Hammad bin Usamah an Mish'ar qala hadatsana Umar bin Qais an Amr bin Abi Qurrah al-Kindi qala arada abi ala Salman ukhtah fa aba wa tazawwaja maulatan lahu yuqalu laha Buqairah fa balagha Aba Qurrah annahu kana baina Hudzaifata wa Salman syai'un fa atahu yatlubuhu fa ukhbiru annahu fi mabqalatin lahu fatawajjaha ilaih falakiyahu ma'ahu zabilun fihi baqal qad adkhala asahu fi urwati zabil wa huwa ala atikihi faqala ya aba abdillah ma kana bainaka wa baina Hudzaifah qala yaqulu Salman wa kana al-insanu ajula fantalaqa hatta ataya dara Salman fadakhala Salmanu ad-dara faqala assalamu alaikum thumma adina li Abi Qurrah fadakhala fa idza namtun mawdu'un ala bab wa inda ra'sihi labinat fa idza qurtatun faqala ijlis ala firashi maulatika allati tumahhidu li nafsiha thumma ansha'a yuhaddithu faqala inna Hudzaifata kana yuhaddithu bi asya' kana yaquluha Rasulullah SAW fi ghadabihi li aqwam fa'uta fa'us'alu anha fa'aqulu Hudzaifatu a'lamu bima yaqul wa akrahu an takuna daghainu baina aqwam fa'utiya Hudzaifatu faqila lahu inna Salmana la yusaddiquka wa la yukadzibuka bima taqul faja'ani Hudzaifatu faqala ya Salman ibn ummi Salman ya Salmanu ibna ummi Salman. Faqultu ya Hudzaifah ibna ummi Hudzaifah. La tantahiyanna aw la aktubanna fika ila Umar. Falamma khawaftuhu bi Umar tarakani. Faqad qala Rasulullah SAW min waladi Adam ana fa ayyuma abdin min ummati la'antuhu la'natan aw sababtuhu sabbatan fi ghairi kunhi fa aj'aluha alaihi salatan. Hadisnya cukup panjang, hadis ke-234 ini. Bab keluarnya seorang ke ladang tanamannya dan membawa sesuatu di atas pundaknya menuju keluarganya. Dari Abu Qurrah al-Kindi dia berkata, bapakku menawarkan kepada Salman saudaranya. Salman Al-Farisi ya. Jadi Salman ditawarkan menikah dengan saudaranya bapak dari Abu Qurrah al-Kindi. Fa'aba, akan tetapi Salman menolak. Wa tazawwaja maulatan lahu. Bahkan beliau memilih untuk menikah dengan wanita mantan budaknya. Yuqalu laha, namanya adalah Buqairah. Kemudian sampailah berita kepada Abu Qurrah bahwa antara Salman dan Hudzaifah ini ada perselisihan. Syai'un, ada sesuatu. Fa'atahu yatlubuh, maka Abu Qurrah ini mencari Salman, ingin klarifikasi. Bahasa kita sekarang apa? Tabayun, cek dan recheck. Benar nggak kamu itu ada masalah antara kamu dengan Hudzaifah? Kemudian Abu Qurrah diberikan kabar bahwa Salman itu sedang berada di mabqalatin lahu, sedang berada di ladang pertanian milik Salman, yaitu ladang dia menanam kol atau kubis bahasa kita. Maka Abu Qurrah pun berangkat ke sana dan bertemu dengan Salman. Beliau sedang membawa sekeranjang zabil. Zabil itu keranjang terbuat dari pelepah kurma. Kalau sekarang mungkin di negeri kita terbuat dari kelapa. Ya, daun kelapa itu namanya apa? Yang buat ketupat, ya itu. Kadang kita kalau lihat penjual ketupat kan ada keranjangnya ya.
Nah, keranjangnya itu kalau sekarang bisa dimodel terbuat dari bambu. Kalau zaman-zaman dulu keranjang itu terbuat dari anyaman apa? Daun kurma, anyaman daun kelapa, ya. Nah itu. Jadi Abu Qurrah bertemu dengan Salman, dia sedang mengangkut kubis dengan sebuah keranjang. Dan Salman sudah memasukkan tongkatnya, kayunya untuk dibawa di atas pundak. Apa namanya itu? Kuli panggul seperti itu ya. Kan ada ya kalau orang dagang dipanggul pakai kayu. Maka Abu Qurrah bertanya, "Ya Aba Abdillah." Aba Abdillah adalah kunyah panggilan kepada Salman Al-Farisi. "Hai Abu Abdillah, ada masalah apa kamu dengan Hudzaifah?" Maka Salman menjawab dengan ayat Quran. Dia ditanya, "Ada masalah apa kamu dengan Hudzaifah?" Salman menjawab, "Wa kanal insanu ajula." Manusia itu emang sifatnya tergesa-gesa. Jadi ditanya masalahnya, Salman hanya menjawab dengan ayat. Manusia itu memang sifatnya tergesa-gesa. Kalau bahasa kita sekarang apa? Kepo, pengen tahu aja urusan orang gitu ya. Fantalaqa hatta ataya dara Salman. Maka keduanya ini berjalan dari ladang menuju rumahnya Salman. Fadakhala Salmanud dara. Maka Salman masuk ke dalam rumahnya, faqala assalamu alaikum. Kemudian beliau mengucapkan salam, assalamu alaikum, ya. Kepada siapa ngucapin salamnya? Kepada keluarganya yang ada di rumah. Kemudian mengizinkan Abu Qurrah untuk masuk, maka beliau pun masuk. Ketika masuk, ya, ternyata di depan pintu itu sudah dibentangkan semacam bahasa kita bukan permadani, karpet lah istilahnya. Karpet, dan di atasnya itu di bagian kepala ada semacam buat sandaran terbuat dari batu bata. Ya kalau kita lihat tempat duduk Timur Tengah itu kan tengahnya karpet, tapi untuk punggung itu dibuat apa? Sandaran ya. Di negeri kita tidak populer pembuatan semacam ini, yang ada di warung-warung makan. Kalau di Saudi Arabia, rumah-rumah orang di sana ketika masuk ke ruang tamu itu hanya permadani, ya karpet, tapi di sisi-sisi temboknya itu ada sandaran untuk tamu yang terbuat dari tembok, ya batu bata, tapi dilapis dengan busa sehingga kelihatan indah dan bagus. Ya. Duduk betul, duduk lesehan, tapi sandarannya itu ada. Itu biasa kalau di negeri Arab seperti itu. Kemudian Salman mengatakan ijlis, duduklah. Ya, duduklah, dipersilakan. Mulailah mereka bercakap-cakap. Kemudian Abu Qurrah mengatakan, sungguhnya Hudzaifah menceritakan segala macam yang membuat Rasulullah SAW marah kepada suatu kaum, dan aku ditanya tentang masalah itu. Maka aku mengatakan Hudzaifah itu lebih tahu dari apa yang dia ketahui, dan aku benci untuk terjadi permusuhan di antara kaum muslimin. Maka Hudzaifah pun didatangkan, ya ditanya, sungguhnya Salman itu tidak berbuat jujur kepadamu dan tidak mendustakanmu. Ya. Kemudian Hudzaifah memanggil Salman, wahai Salman. Salman pun menjawab, wahai Hudzaifah, kamu hendaklah berhenti dari ucapanmu atau akan aku tulis masalah ini, akan aku laporkan kepada Umar. Maka tatkala aku menakut-nakuti Hudzaifah dengan Umar, tarokani, beliau meninggalkanku. Artinya tidak dilanjutkan dialognya. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, termasuk keturunan anak Adam adalah aku, dan hamba manapun dari umatku yang aku laknat atau aku cela bukan pada tempatnya, ya, yang aku cela, aku laknat, tidak berhak, dia tidak berhak mendapatkan celaan dan laknat, maka aku akan jadikan dia, perbuatan yang aku lakukan ini sebagai kafarat atau ampunan kepadanya, doa kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lain, dan hadisnya derajatnya hasan. Ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan bab sebelumnya, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Namun kalau kita sambungkan bahwa kata-kata baik juga termasuk sedekah. Di sini bagaimana bahwa antara sahabat kadang terjadi sesuatu. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, penjelasan tentang
keutamaan para sahabat, ya, yang mereka walaupun berselisih tapi tetap menjaga adab, saling mengucapkan salam, ya, saling mengagungkan, ya, sehingga tidaklah permusuhan itu melebar. Ini keutamaan para sahabat. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, para sahabat bukanlah orang yang maksum dari dosa. Kadang terjadi di antara mereka sesuatu perselisihan, itu wajar. Karena manusia memang sifatnya berselisih. Wala yazaluna mukhtalifin, kata Allah. Dan senantiasa mereka akan tetap berselisih. Jadi kalau di generasi sahabat saja terjadi perselisihan, apalagi generasi setelahnya. Artinya perselisihan itu tidak bisa dihindari. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap kita terhadap perselisihan, masalah kemasyarakatan sosial, hendaklah kita berlapang dada untuk saling memaafkan. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bagaimana para sahabat mereka tetap bekerja. Mereka tetap berusaha sampai Salman itu datang ke ladang miliknya menanam apa? Kol, kubis, ya. Tahu ya, kubis itu kol yang biasa dibuat untuk soto, untuk sop, ya. Menanam. Jadi kita tidak harus punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja, tetap berusaha, maka Allah akan bukakan pintu rezeki dari situ. Sahabat nggak malu mikul-mikul keranjang pakai tongkat gitu kan. Mungkin di antara kita akan malu ya, generasi zaman now milenial, masa kerja mikul-mikul barang dagangan seperti itu. Tidak, ini sahabat ya, sahabat ini, Salman. Dia ke ladang, hasil panennya dikumpulin, taruh keranjang, keranjangnya dibawa pakai tongkat, ya. Tidak malu seperti itu sampai ke rumahnya. Barangkali di jalan ketemu siapa, A, B, C, D, dia tidak malu. Selama pekerjaan itu halal, maka jangan Anda malu di situ. Ya, karena kemuliaan orang itu tidak dilihat dari pekerjaannya yang kotor, tidak. Kemuliaan orang itu dilihat dia mengambil pekerjaan yang halal, itu yang menjadi patokan. Jangan dilihat kotornya, jangan dilihat lusuhnya baju kena tanah merah karena dari ladang, tidak. Itu mulia. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik pekerjaan yang diambil oleh seorang muslim adalah yang dihasilkan dari buah tangannya, dari hasil jeripayah tangannya. Dia panen kol, diambil, masukkan keranjang, dibawa. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, engkau pergi ke hutan kemudian menebang kayu dan kayunya dipotong-potong dibawa ke pasar, itu lebih baik daripada engkau meminta-minta kepada manusia. Ya. Jadi Islam itu justru menganjurkan kita bekerja, bukan malas-malesan. Dan pandemi itu bukan sebuah alasan untuk kita tidak bekerja, tetap bekerja, berusaha. Yang perlu kita kritisi daripada teman-teman kita yang sekarang di masa pandemi ini, mereka di stop, kontraknya diputus, ya, bahkan di PHK. Kemudian malah berpangku tangan, bermalas-malasan, tidak berusaha. Jangan, orang muslim itu optimis menghadapi masa depan. Sekarang saya sudah di PHK, dikasih pesangon, apa yang harus saya lakukan? Pikir, ya, merenung, kemudian merencanakan, kemudian eksekusi. Laksanakan. Tawakal kepada Allah SWT dan jangan bergantung kepada manusia. Kita tawakalnya kepada Allah, Allah akan bukakan pintu rezeki itu. Ya, ini yang harus kita pahami dalam diri kita, bahwa yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala dan jalan pintu rezeki itu terbuka lebar asalkan kita mau mencarinya. Ini keutamaan para sahabat, mereka tetap bekerja walaupun harus ke ladang. Kemudian pelajaran juga bisa kita petik dari hadis ini, kembali kepada pemimpin ketika terjadi perselisihan. Berdasarkan ucapannya Salman, aku akan tulis laporkan ini kepada Umar. Jadi kalau ada masalah, ya, kaum muslimin mungkin Allah selesaikan dengan baik, ya, agar tidak berlarut-larut. Karena janganlah urusan dunia ini membuat kita berimbas pada urusan akhirat. Karena masalah dunia, masalah kantor, akhirnya kita bermusuhan. Tidak mengucapkan salam, itu namanya berimbas pada perkara akhirat. Nah itu jangan. Dunia itu urusannya dibuat mudah saja.
Rasulullah SAW kalau diberi pilihan dalam urusan dunia, beliau akan memilih yang paling mudah. Jangan dibuat jelimet, jangan dibuat susah. Pilih yang paling mudah. Ya, jadi urusan dunia dianggap ringan saja. Jangan sampai bermusuhan, tidak saling sapa. Akhirnya kita salah seorang dari yang berselisih saling menjelek-jelekan. Ini kan membawa pada urusan akhirat yang nanti akan ditegakkan pengadilan seadil-adilnya. Ya, maka jangan sampai urusan dunia itu membawa kita bermusuhan, tidak bersaudara lagi dan seterusnya. Maka selesaikan dengan para pemimpin yang bisa menyelesaikan permasalahan. Hadis ke-235, do'iful isnad, sanadnya adalah lemah, maka tidak kita baca. Ya. Kemudian hadis 236 insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik. Selanjutnya kami persilahkan bagi pemirsa yang ingin berinteraktif melalui layanan telepon yang sudah tersedia. Baik, Ustaz, barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz di hadis yang ke-233 dan di hadis 234. Tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda, para pemirsa Hasan TV, untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silahkan bisa menghubungi kami di nomor 0813-1829-4352. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0813-1445-5557. Insyaallah ta'ala kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen interaktif setelah kita jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Kajian Jumat. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini dalam segmen soal jawab. Sekali lagi kami persilahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung di nomor 0813-1829-4352. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat juga bisa, silahkan mengirimkan pertanyaan di nomor 0813-1445-5557. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kami persilahkan. Halo. Sudah terhubung, kami persilakan. Halo. Halo. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Pak Saleh Haji di Bengkulu. Baik, silakan Pak Saleh Haji, pertanyaannya. Pertanyaan pertama ya, tentang kita selalu dalam keadaan suci, artinya selalu berwudu ketika batal begitu. Apakah ini termasuk sunnah? Yang kedua, begitu pula untuk memperbanyak sujud, kita selalu sholat 2 rakaat tanpa sebab dengan jumlah yang tidak terbatas. Apakah ini juga termasuk sunnah? Baik. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan yang di luar tema kita bahas pada pagi hari ini, namun tidak mengapa kita jawab. Yang pertama, beliau menanyakan bagaimana hukumnya seorang yang selalu berusaha tetap suci. Ketika batal dari wudu, dia berwudu lagi. Ketika batal, berwudu lagi. Apakah ini termasuk sunnah Nabi SAW? Ya, ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis yang berhubungan dengan ini, yaitu perbuatan Bilal. Bilal itu Rasulullah mengabarkan bahwa Bilal bin Rabah, suara sandalnya itu, suara terompahnya sudah terdengar di surga. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Bilal, apa yang membuat kamu amalan yang istimewa, apa yang kamu lakukan sehingga suara sandalmu itu sudah terdengar di surga? Bilal menjawab, tidaklah aku ini batal dari satu wudu, kemudian kecuali aku bersuci dan berwudu kembali. Ya. Apakah hal ini bisa dijadikan sebagai sebuah sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umat? Jawabannya tidak, karena ini adalah kasus untuk Bilal saja, yang beliau melakukan hal itu dan disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang disebut dengan sunnah ikroriyah,
sunnah takrir, persetujuan dari Nabi SAW kepada Bilal. Maka bukan satu perbuatan sunnah yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum bahwa semua umat itu dianjurkan tetap bersuci ketika batal, ya. Tidak seperti itu. Namun kalau kita melakukannya tentunya tidak dicela. Jadi kalau ada orang yang selalu berusaha menjaga kesuciannya, batal wudhu dia wudhu lagi, tidak dicela. Tapi tidak kita katakan sebagai sebuah sunnah yang wajib atau yang dianjurkan diamalkan oleh setiap kaum muslimin. Tidak seperti itu, karena sunnah itu ada patokannya, ya. Ada patokannya, tidak bisa kita menghukumi satu perbuatan itu sunnah kecuali ada keterangannya. Nah, keterangannya datang dari Bilal, itu kasus per kasus, ya, kasus orang per orang, tidak bisa dijadikan sandaran untuk umumnya manusia. Pertanyaan kedua, yaitu apa hukumnya tadi apa? Memperbanyak sholat 2 rakaat tanpa ada sebab. Hal ini yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak dalam syariat Islam dibolehkan, ya, dibolehkan. Kita memperbanyak sholat 2 rakaat, ya, tanpa ada sebab, hanya sholat sunnah saja mutlak, tidak ada masalah. Tapi perlu diingat, jangan sampai melalaikan kewajiban yang lebih besar. Jangan sampai kita menjadi ahli ibadah sholat sunnah terus 2 rakaat, istri terbengkalai, anak terlantar, nafkah tidak dipenuhi, maka tidak boleh. Karena perkara sunnah jangan sampai mengalahkan perkara yang wajib. Nah, baik, Ustaz, kelahiran atas jawaban dari Pak Saleh Haji di Bengkulu. Mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami. Kita berikan kesempatan berikutnya, pertanyaan dari via singkat dari hamba Allah Ustaz di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Apakah sama Ustaz ganjaran atau pahala seseorang yang bersedekah dengan harta dan seseorang yang bersedekah hanya dengan perbuatan-perbuatan yang lain Ustaz, seperti senyum dan yang lainnya? Apakah sama Ustaz pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihat dari Ustaz. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara pahala Allah itu sangat luas. Ya. Kalau kita berbicara tentang pahala Allah itu sangat luas. Karunia kasih sayang Allah kepada kita itu sangat luas. Maka kalau ditanya apakah sama antara sedekah dengan uang dengan sedekah amalan yang lain, faktor penentu diterimanya amalan, kemudian besarnya ganjaran itu bukan semata-mata dengan perbandingan item per item. Paham ya, item per item? Kalau benda kita bisa bandingkan. Misalkan kualitas grade nomor 1 dengan KW. Bagusan mana? Tentu jelas yang ori dengan yang KW. Ini namanya benda per benda, item per item. Tapi dalam masalah pahala tidak seperti itu. Kadang-kadang ada amalan ringan bisa mengalahkan amalan yang hebat. Faktornya apa? Menjadikan amalan itu hebat, pahalanya besar, gara-gara keikhlasan. Ya, jadi kita kalau berbicara tentang amalan, tentang pahala, jangan yang tergambar itu urusan dunia. Urusan dunia, mobil Pajero lawan mobil Avanza. Boleh dibandingkan, ya, kalah jauh Avanza kacang goreng dengan Pajero, ya. Tapi urusan pahala tidak seperti itu. Faktor yang membuat amalan itu hebat, 1, keikhlasan. Ikhlas orang yang melakukan. 2, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan dibandingkan antara sedekah uang dengan senyum. Tidak seperti itu, tapi dilihat faktornya, faktor pendukungnya. Orang sedekah dengan uang, tapi tidak ikhlas. Ya, dia ingin ria, dilihat orang. Kemudian sedekahnya tidak mengikuti petunjuk Nabi. Ya, dengan sedekah uang, tapi uangnya uang apa? Uang haram. Ya, jumlahnya besar. Ada yang sedekah 1M, tidak ikhlas, tambah lagi uang itu sumbernya dari uang haram. Dengan orang yang senyum, senyumnya ikhlas, ya, tidak ada niat untuk mencari fitnah atau tidak niat untuk TP-TP, apa itu TP-TP? Ya, untuk cari perhatian.
maka tentunya yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasul itu lebih besar pahalanya. Jadi jangan dibandingkannya, kita melihat seperti membandingkan urusan dunia. Tidak. Faktor hebatnya sebuah amalan dan besarnya ganjaran dari sisi Allah, satu, keikhlasan, dua, mencontoh Nabi SAW. Amalan apapun, kalau ringan di mata manusia, kalau urusan dunia ringan, dia cuma senyum, masa dapat pahala gede. Ya, tapi kalau ikhlas, contoh Nabi, maka ini akan mengalahkan yang kita lihat secara kacamata dunia. 1M itu lebih besar, tapi tidak seperti itu timbangan dalam agama. Nah, Barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di nomor 0813 18294352. Baik, kita bacakan berikutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gara-gara hutang tak dibayar hampir 4 tahun, sesama tetangga jadi menghindar. Berbuat baik pun seperti tak guna hingga terbesit. Lebih baik tidak pinjamkan uang jika akhirnya tetangga menjauh. Sering ke rumahnya namun tidak diterima dan mau menagih pun seperti pengemis. Bagaimana niat yang dulu saya ingin menolongnya, kemudian penyesalan timbul karena beliau jadi menjauh, Ustaz. Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini. baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, memang masalah hutang ini kadang menimbulkan konflik sosial. Awal mula niat kita memberikan pinjaman, ingin menolong, ikhlas ya. Namun setelah termakan janji manis dari si peminjam, akhirnya hubungan pun retak karena si peminjam tidak tepat janji. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, terkadang agama kita itu teruji ketika masalah uang. Agama kita akan menjadi ujian apakah bagus akhlak kita, agama kita ketika kita interaksinya dalam masalah uang. Termasuk dalam masalah ini adalah hutang piutang. Hutang piutang akan menjadikan faktor barometer apakah agama seorang itu baik atau tidak. Nah ini, karena itulah kaum muslimin, kalau sudah terjadi seperti ini, kita minjamkan uang 4 tahun tidak dibayar, akhirnya saling pakai sungkan-sungkanan gitu istilahnya, yang ini segan, yang ini segan, jadinya saling menghindar, saling menjauh, mengucapkan salam juga yang kelihatan utang gitu kan. Maka dalam masalah ini selesaikanlah secara baik. Kalau tidak mampu, ya bilang kepada tetangga, kalau memang sudah tidak mampu ya sudah, ikhlaskan saja hutangnya, kita gugurkan dan kita bersaudara lagi. Nah, kita bersaudara lagi. Seperti itu. Jangan sampai masalah ini akan membawa pada masalah-masalah yang lain, berimbas pada masalah lain yang akan membuat hati kita tidak tenang, tidur pun tidak enak. Lebih baik kita bersaudara, yang nanti pada hari kiamat kita akan menjadi saudara yang tidak saling menghujat, tidak ditegakkan kisos, karena kita sudah menyelesaikan urusan dunia kita. Jadi ingatlah, segala masalah dunia ini yang belum selesai sangkut pautnya nanti akan ditegakkan pengadilan seadil-adilnya pada hari kiamat. Ya. Dan sampai ini membawa pada perkara akhirat, dia akan rugi sekali kalau perkara dunia sampai terbawa-bawa menuju perkara akhirat. Ya, jadi katakan kepada tetangga ini, selesai, sudah saya gugurkan lah, kalau memang kamu nggak mampu sudah gugurkan. Kalau bisa bayar, misalkan ada aset yang bisa diambil, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, dia miskin, ya sudah, gugurkan, ikhlas. Yang penting kita menjalin tetap persaudaraan, mengucapkan salam, saling tegur, saling sapa, jangan sampai saling membelakangi, karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, artinya tidak saling tegur sapa dan lain-lain. Ada satu tips yang bisa kami berikan ketika ada orang ingin pinjam uang, dan supaya hati kita itu ikhlas, tidak terkait dengan hutang tersebut, jadi kita kepikiran menagih-nagih, maka kalau ada orang pinjam uang, jangan diberikan nilai uangnya. Dia minjam 1 juta, jangan dikasih 1 juta, kasih saja 100.000 sedekah buat kamu, hadiah. Udah, dia akan senang dan yakin dia tidak akan kembali lagi minjem uang dengan kita, karena itu lebih ikhlas, lebih melepaskan beban.
Kalau ada orang minjem 1 juta, kita kasih 100.000, hadiah buat kamu, buat ongkos jalan, buat minum es, sudah selesai. Kita yang memberikan 100.000 tidak kepikiran, ya yang berhutang, yang tadinya ingin ngutang 1 juta juga ya seneng lah dikasih uang gitu kan, ya. Dan dia akan lebih menghormati kita. Ini satu tips yang bisa kami berikan ketika ada orang ingin pinjam uang. Dan yakin dia tidak akan kembali lagi kalau kita gitukan. Termasuk dengan saudara. Kadang dengan saudara itu justru lebih rumit. Saudara kandung, kakak, adik, ya, bibi. Kalau mereka ingin pinjam uang, kita tagih saudara kita tagih dia bibi kita. Udah mendingan kasih saja, ikhlas. Ikhlas lepas beban kita. Tidak memikirkan pinjaman dia karena belum dikembalikan dan seterusnya. Ya, ini salah satu cara agar kita bisa menjalin hubungan dengan baik dengan sama kaum muslimin dengan tetap tidak ada tanggungan satu sama lain. Nah, Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari hamba Allah tadi yang bertanya dari Cikarang. Kita baca pertanyaan terakhir, Ustaz, dari seorang muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya baru saja pensiun dari pekerjaan. Kemudian uang pensiun saya ditabung untuk biaya pendidikan anak, Ustaz, sehingga saya tidak bisa bersedekah dari uang saya sendiri. Apakah saya harus izin setiap ingin bersedekah dari uang jajan yang diberikan suami di setiap bulannya, dan saya tidak bisa bersedekah dalam jumlah yang besar? Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini. saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya penghasilan sendiri, maka itu adalah milik kita. Jadi kalau istri bekerja dan dia dapat gaji, dia dapat uang pensiun, maka itu adalah milik istri. Ya, milik istri. Kemudian uang kita ini kita simpan, tabung untuk pendidikan anak. Ketahuilah saudaraku, yang memiliki kewajiban untuk menafkahi anak dan istri adalah suami, bukan kewajiban istri. Jadi masa depan anak kita, sekolahnya dan lain-lain adalah kewajiban siapa? Suami yang wajib memberi nafkah kepada istri dan anak. Dengan demikian, apa yang kita lakukan sekarang, uang pensiun kita tabung demi pendidikan anak, ini sesuatu hal yang keliru. Tetaplah Anda bersedekah, ya, dengan tetap bertawakal kepada Allah, bahwa pendidikan anak saya insya Allah akan mudah. Bilang kepada suami, jangan sampai beban sekolah ini dibebankan sepenuhnya kepada saya saja. Kamu juga sebagai suami punya tanggung jawab memberi nafkah kepada anak dan istri. Ya, ini harus dibicarakan. Ya, jadi kalau ada suami memaksa istrinya, kamu kan punya kerjaan, kamu kan punya gaji, udah urusan rumah kamu, bayar listrik, apalagi ya, bayar anak sekolah, itu tanggungan istrinya. Tidak seperti itu. Suami itu wajib memberi nafkah untuk anak dan istri. Nafkah, kata para ulama, yang disepakati, nafkah makan minum, nafkah tempat tinggal, termasuk kebutuhan yang dibutuhkan dalam tempat tinggal. Tempat tinggal itu butuh listrik, maka yang ngisikan token listriknya ya suami, jangan istrinya. Biaya apalagi yang dibutuhkan di rumah, perlengkapan masak, perlengkapan kamar mandi, suami yang beri nafkah ini. Kemudian nafkah pakaian untuk keluarga, istri dan anak. Ya, ini yang sepakati 3 perkara. Jadi para suami juga harus sadar, saya sebagai suami kewajiban saya apa? Apa nafkah saya? Tidak semua urusan rumah tangga dibebankan kepada istri. Kemudian bolehkah saya bersedekah? Setiap sedekah minta izin pada suami. Pada asalnya, ketika suami memberikan nafkah, kita kelola sebaik mungkin. Kita kelola sebaik mungkin, karena ini uang suami. Ya, untuk nafkah anak dan lain-lain. Nah, kalau ada uang lebih, ya, maka bisa dipergunakan untuk kebaikan keluarga, juga bisa untuk sedekah dengan syarat kita izin kepada suami kita. Ini ada kelebihan bulan ini, sekian. Ya, kita mau apakan? Mau sedekah atau beli apa? Itu. Tapi para istri jangan melupakan kebutuhan dia untuk sedekah. Istri juga butuh sedekah. Maka ketika kita dapat penghasilan, sedekahkan. Jangan hanya memikirkan dunia, masa depan anak, kemudian kita melupakan sedekah.
Nah, Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawaban dari penanya dari muslimah tadi sebagai penutup dari sesi soal jawab di kesempatan Jumat hari ini. Baik para pemirsa Asantib dimanapun Anda berada, kami ucapkan jazakumullahu khairan bagi Anda yang telah menyimak kajian di pagi hari ini, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan Pak Ustadz yang meluangkan waktu di hari ini untuk bisa berbagi ilmu kepada kita semua. Sebelum kami tutup, kami ingatkan bagi pemirsa Ahsan TV bahwa insyaallah ta'ala untuk kajian Ustadz di hari Sabtu esok insyaallah ta'ala bahwa Ustadz akan membahas tentang kitab terbaru. Di hari Sabtu kemarin Ustadz telah menuntaskan kitab tentang 40 hadis seputar wanita. Insyaallah ta'ala di Sabtu besok akan ada pembahasan baru, yakni pembahasan dari kitab beliau yang ditulis oleh beliau tentang wanita dan mode, panduan berhias wanita muslimah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi silakan disimak bagi para pemirsa TV di hari Sabtu esok insyaallah mulai pukul 5.30 sampai dengan 6.30. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz di hari Jumat dan di hari Sabtu bisa menambah khazanah keilmuan kita untuk kita menguatkan diri dalam beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas di pagi hari ini, maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.